Habatus Renungan Harian Anak. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya semuanya? Bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ucap syukur untuk hari ini. Tuhan memberkati kami untuk belajar tentang Paskah. Paskah di Perjanjian Lama. Berkati kami supaya kami mengerti, memahaminya, dan melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam namamu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Pelajaran hari ini kita akan diambil dari Keluaran 12 ayat 1-28. Ibu Yona akan membaca ayat 12, 13, dan 14. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Paskah yang kita rayakan hari Minggu kemarin sebenarnya sudah dimulai dari Perjanjian Lama. Tuhan sudah menetapkan 9 tulah di Mesir, dan Tuhan akan memberikan tulah yang ke-10. Tetapi sebelum tulah itu diberikan kepada Mesir, orang Israel diberikan satu peraturan yang harus dilakukan, yaitu Paskah. Mereka belum pernah merayakan Paskah. Ini istilahnya perdana mereka akan merayakan Paskah. Paskah di Perjanjian Lama dengan Paskah yang di Perjanjian Baru yang kita lakukan yang kemarin itu sangat berbeda. Jadi Paskah yang di Perjanjian Lama yang diceritakan di Keluaran 12 itu adalah Paskah untuk menghindari kematian anak-anak sulung, baik anak sulung hewan dan anak sulung manusia punyanya orang Israel yang tinggal di Gosen. Jadi hari ini kita belajar maka apa ada Paskah. Nah, Paskah di Perjanjian Lama yang kita pelajari hari ini adalah Paskah untuk menghindari hukuman dari Tuhan. Hukuman apa? Hukuman ke-10. Tulah yang ke-10 yaitu kematian anak sulung. Yang mati bukan hanya anak sulung manusia, tetapi binatang juga. Jadi tulah 10 itu adalah tulah yang sangat mengerikan. Makanya untuk menghindari itu Tuhan memberikan satu perintah kepada orang Israel bahwa mereka harus menyembelih satu kambing atau domba sulung dan jantan, tidak bercela, harus yang bagus, dipotong, darahnya diambil dan dioleskan di ambang pintu. Jadi kalau ambang pintu itu ada tanda darah, maka keluarga itu akan selamat dari tulah ke-10, yaitu tulah kematian anak sulung. Tetapi kalau tidak ada tandanya, maka di rumah itu pasti ada kematian. Mengerikan ya. Jadi Paskah Perjanjian Lama yang di Mesir ini adalah ada pertumpahan darah dari binatang, yaitu domba atau kambing jantan yang disembelih untuk memberikan keselamatan bagi keluarga yang ada di Mesir saat itu. Tetapi kalau Perjanjian Baru, kita diselamatkan oleh darah yang kudus, yaitu darah Tuhan Yesus. Dia korban yang sempurna, satu-satunya yang mau mati bagi Ibu Yohan, bagi adik-adik semua, bagi keluarga kita yang percaya padanya, sehingga sebenarnya kita harusnya masuk neraka, tetapi karena kita percaya sama Tuhan, kita diberikan satu janji keselamatan, yaitu surga. Tinggal bersama Bapa di surga. Pasti adik-adik semua pengenlah tinggal di kerajaan surga daripada di neraka. Jadi, kalau Perjanjian Lama itu adalah satu tanda nubuatan yang akan digenapi di Perjanjian Baru, yaitu digenapi oleh Yesus. Kalau dulu di Israel yang dipotong adalah domba atau kambing jantan, tetapi Perjanjian Baru yang dipersembahkan adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang darahnya tercurah dan menyucikan dan menyelamatkan kita semua. Jadi korban yang sempurna Yesus Kristus itu yang membuat kita terbebas dari dosa, terbebas dari perhambaan, terbebas dari kutuk, sehingga kita menjadi pemenang. Mau jadi pemenang?
percaya sama Tuhan Yesus. Jadi ibu berharap adik-adik semua percaya bahwa kematian Tuhan Yesus adalah satu peristiwa besar, satu peristiwa penting, lebih penting daripada kelahirannya. Jadi kalau kita merayakan Natal besar-besaran tapi Paskah tidak, itu salah. Jadi kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang ditunggu-tunggu selama ini. Kenapa? Karena kalau domba, binatang tidak bisa menyelamatkan kita. Darah binatang tidak bisa menyelamatkan kita. Binatang dan manusia derajatnya lebih tinggi manusia. Jadi kalau ingin menyelamatkan manusia harus menggunakan darah manusia juga. Dan tidak ada manusia yang mau menyelamatkan manusia kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mati di kayu salib, sudah mau menderita buat adik-adik semua, sehingga sekarang kita menjadi manusia yang bebas. Kalau kita sudah bebas dari dosa, bukan berarti kita boleh melakukan dosa. Tidak, kita harus menghormati korban Kristus dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tidak boleh berbohong, tidak boleh nakal, harus rajin berdoa, selalu mendengarkan nasihat mama papa, dan ingat satu hal yang penting, yaitu selalu mengucap syukur atas segala yang Tuhan berikan pada kita. Hari ini memang pelajaran agak berat tentang Paskah, tetapi adik-adik harus pahami, tanam di hati masing-masing bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada Tuhan yang mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kita kecuali Tuhan Yesus. Pintar semuanya. Jadi adik-adik semua, kita harus bersyukur, harus menghormati korban Kristus, dan bangga punya Yesus yang sudah mau mati di kayu salib. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan menghormati korban-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik semua yang menyaksikan tayangan Habatus hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Habatus Renungan Harian